Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk anak-anakku semua kelas 11 RPL. Kali ini kita akan belajar tentang pemrograman web dan perangkat bergerak untuk materi format teks halaman web dengan submateri struktur dasar HTML di sesi yang pertama. Kompetensi dasarnya nanti adalah yang pertama untuk pengetahuannya, menerapkan format teks pada halaman web. Kemudian untuk keterampilannya, membuat kode HTML untuk menampilkan teks dalam format tertentu pada halaman web. Indikator pencapaiannya, yang pertama menjelaskan struktur dasar pemrograman web dengan HTML. Kemudian yang kedua menjelaskan berbagai versi dari HTML. Yang ketiga menjelaskan cara penulisan skrip HTML dengan berbagai text editor. Kemudian menjelaskan parameter-parameter dalam HTML. Kemudian menjelaskan teks-teks dalam HTML. Kemudian menjelaskan berbagai teks HTML untuk memformat teks. Selanjutnya, menerapkan format teks dalam skrip HTML. Indikator pencapaian kompetensi untuk keterampilannya. Yang pertama, siswa dapat merancang program tampilan format teks dalam halaman web. Kemudian membuat program halaman web yang menampilkan teks dengan berbagai format. Kemudian yang ketiga, menguji hasil tampilan halaman web dengan berbagai format teks. Struktur dasar HTML atau Hypertext Markup Language merupakan format yang digunakan dalam pembuatan dokumen dan aplikasi yang berjalan di halaman web. Dokumen HTML hanya teks biasa dan disebut dengan markup language, yakni bahasa yang mengandung tanda teks tertentu digunakan untuk mengatur format tampilan dokumen. Sedangkan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol merupakan protokol yang digunakan untuk mentransfer data atau dokumen yang berformat HTML dari web server ke browser. Elemen HTML diawali dengan tanda tag HTML dan diakhiri dengan tag HTML. Pada dasarnya, HTML memiliki dua bagian utama atau dua bagian pokok, yaitu head dan body. Untuk head HTML, bagian head memiliki fungsi memberikan informasi tentang halaman web itu sendiri, antara lain judul halaman, konten, jenis halaman, dan jenis karakter penulisan. Selalu diawali dengan tag head dan diakhiri dengan tag head. Nantinya untuk head HTML ini tidak akan ditampilkan dalam halaman browser. Sedangkan body HTML merupakan skrip yang nantinya akan ditampilkan di halaman HTML berupa teks, audio, video, gambar, dan animasi. Selalu diawali dengan tag body dan diakhiri dengan tag body. Untuk body HTML, kita dapat mengatur berbagai atribut seperti untuk mengatur latar belakang atau background-nya, kemudian mengatur warna latar belakangnya atau background color, kemudian kita juga mengatur teksnya, bisa mengatur link, bisa mengatur juga warna visit link dokumen serta warna aktif link dokumen. Saksikan video berikut ini. Terlebih dahulu kita buat folder di directory atau folder D.
gunanya untuk menyimpan data-data yang akan kita buat. Pertama kita klik window Explorer-nya, kemudian kita pilih di drive D, jangan di drive C karena nanti akan beresiko ketika komputer atau laptop kita bermasalah. Kita taruh di local disk D, kemudian kita buat folder baru. Caranya pilih di sini, di atas ini new folder. Kemudian kita beri nama latihan web. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal enter saja. Nah, kita sudah punya folder latihan web yang akan kita gunakan untuk menyimpan file-file latihan. Selanjutnya kita buka Notepad atau Notepad++. Nanti akan saya perlihatkan bedanya tampilan Notepad dan Notepad++. Ini adalah tampilan dari Notepad biasa seperti ini. Tampilannya seperti ini. Sedangkan kalau tampilan Notepad++ adalah seperti ini. Seperti ini tampilan Notepad++ nya ya. Selanjutnya kita buat latihannya. Kita ketikkan di sini mulai dari HTML terus sampai selesai seperti ini. Nah, HTML, head, title, kemudian kita tulis, diketik semua sampai selesai seperti ini. Setelah selesai kita simpan file, save as atau save. Seperti ini. Terus kita simpan dengan nama latihan 1.html. Seperti itu. Kemudian diberikan sini, kemudian kita cari di foldernya. Ingat foldernya di folder D, kemudian kita save. Setelah selesai, kita masuk. Ketika kita menggunakan, misalnya nih kita menggunakan Notepad++, maka cukup dipilih run, kemudian launch in Firefox atau launch in Internet Explorer. Kita pilih misalnya di launch in Firefox. Nah, seperti ini. Maka akan tampil seperti ini. Nah, tetapi apabila kita menggunakan Notepad++, maka caranya dengan pilih foldernya tadi, kemudian kita cari folder kita, latihan web, kemudian cari filenya, ini seperti ini, kemudian kita pilih klik kanan, open with, kemudian pilih misalnya Firefox lagi, maka seperti itu tampilnya sama ya. Jadi seperti itu untuk tampilannya. Sekarang kita memulai latihan untuk membuat tag HTML. Yang pertama adalah line break atau berganti baris menggunakan tag BR. Untuk tag BR ini digunakan untuk berpindah ke baris yang baru. Sebenarnya skrip program HTML yang ditulis pada bagian body akan dicetak memanjang dalam satu baris. Tetapi dengan menggunakan link BR atau break, maka
bisa berpindah ke baris yang baru. Di bawah ini ada teks dengan BR dan tanpa BR. Untuk yang atas itu tanpa menggunakan line break maka hasilnya akan memanjang. Sedangkan yang bawah menggunakan line break maka hasilnya akan turun ke bawah. Yang selanjutnya adalah membuat paragraf. Untuk membuat informasi atau web agar teks tersusun menyerupai model paragraf, maka dapat ditambahkan tag awal paragraf P dan ditutup dengan P juga. Untuk pengaturannya bisa diatur dengan rata kanan, rata kiri, atau rata kanan kiri. Rata kanan right, rata kiri left, rata tengah center, dan rata kanan kiri justify. Untuk penggunaannya dapat dilihat di contohnya di bawah itu. Setelah tanda bodi dia tambah dengan pembuatan paragraf. Untuk selanjutnya adalah pembuatan garis horizontal digunakan tag HR. Tag ini mempunyai beberapa atribut antara lain size untuk menentukan garis dalam satuan pixel, kemudian ada width menentukan ketebalan garis, kemudian ada juga allegiance untuk mengatur perataannya, dan ada juga no side artinya garis ditampilkan tanpa bayang-bayang 3 dimensi. Contohnya adalah seperti di berikut ini. Kita lihat di bawah ini dengan ditambahi teks HR maka hasilnya seperti itu.